Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Akhir pekan ini udaranya enak banget ini asih. Sebagian ada yang masih mendung, ada hujan. Di tempat saya juga masih hujan terus tapi kemarin ada gempa dan kembali saya Hirsbnu Arif dari Forum News Network bersama dengan partner tetap saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Mas Hersu, kayaknya ada yang perlu kita bahas nih, karena sepertinya minggu depan ini, kurang lebih 3 hari lagi akan ada undang-undang baru nih yang akan disahkan. Nah, Ibu kayaknya kota penting baru itu ya? banget. Ya. Ini Tuh. dikebut dong ya, polanya kayak omnibus law juga ini ya. Ini salah satu jenis undang-undang undang-undang Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Ya. Iya, baru masuk tanggal 30 September ya, akhir hari September 2021. Memang sih ini sebenarnya sudah di-sounding itu kan dari tahun 2019, Mas Hersu. Tapi terus kemudian gara-gara COVID, katanya tahun 2021 itu sekitar bulan April, tidak juga kunjung RUU-nya diserahkan ke DPR, baru September, tapi dari September itu langsung dikebut dan rupanya sekarang ini akan disahkan. Itu akan jadi bahasan utama kita ya, saya kira ini karena serius ini berkaitan dengan pemindahan ibu kota dan ada ASN dan TNI Polri yang harus segera pindah juga kan gitu. Nah, sebelum itu tapi saya kira kita perlu update juga perkembangan kasus dari Ubaidillah Badrun ya, dosen UNJ melaporkan putra Presiden Jokowi karena kemarin kalau tidak salah dia dilaporkan ke Polda ya. Sudah dilaporkan ya oleh seorang relawan dari Pak Jokowi ya. Rencananya gitu. Saya kemarin baca begitu beritanya, Mbak ya. Iya, saya juga dengarnya begitu dan kemudian banyak komentar dan itu kan sehari sebelumnya ya dari Joman ya kalau nggak salah Ya, Jokowi Mania itu Immanuel Ebenezer yang akhir-akhir ini dia memang vokal gitu ya, sering muncul di berbagai forum diskusi. Nah, tapi saya sendiri juga tidak begitu mengikuti Mas Hersu. Bagaimana, apakah kalau dia lapor itu kan diterima atau tidak gitu ya. Tapi katanya itu kemarin dia melaporkannya. Ya, itu legal standing-nya yang dipertanyakan kan dalam hal ini kalau Ubed melaporkan itu kan dia jelas itu karena berkaitan dengan kepentingan publik dan dia melakukan riset gitu. Nah, dalam hal ini kan harusnya yang merasa dirugikan adalah Kaisang dan Gibran. Kalau Kaisang dan Gibran melaporkan balik, ini kita sih masuk akal. Walaupun kemarin Gibran sempat kalau nggak salah ditanya oleh wartawan ya untuk apa gitu dia melaporkan balik kata dia kalau saya salah ya sekarang aja ditangkap. Nah gitu itu gayanya si Gibran kalau gitu. Nah yang menarik kan kita tahu Immanuel Ebenezer ini adalah pendukung Jokowi Mania. Pendukung Jokowi, dia ketua Jokowi Mania dan dia komisaris loh Mbak. Bukan hanya komisaris di mana tuh Mas Hersu? Komut. Nah, kalau sebelumnya di Mega Elektra. Mega Elektra ini kalau salah anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia ya. Iya. Dia sebelumnya komisaris biasa, sekarang posisinya naik menjadi komisaris utama. Wah, nggak main-main ini, gitu loh. Jadi, apakah kemudian pertanyaan satu legal standing, kedua apakah boleh ini ya komisaris-komisaris di BUMN itu kemudian masuk ke ranah-ranah politik semacam itu. Karena gini, harus dipisahkan ya, negara kita itu negara hukum dan juga negara yang jelas aturan tata kenegaraannya gitu. Harus dipisahkan antara Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan presiden dan Pak Jokowi sebagai pribadi kan gitu ya. Ya, dan kalau kemudian ini dia dalam kapasitas sebagai presiden nggak boleh ada seorang komisaris semacam itu kemudian melakukan langkah untuk kepentingan pribadi Pak Jokowi. Kalau hubungannya dengan pribadi itu dua hal yang berbeda. Tetapi lagi-lagi legal standing-nya gitu yang dipersoalkan. Iya, kan nggak masuk gitu ya Mas Ersu. Dan itu seharusnya sih saya baca-baca ya. Dulu pas di zaman Pak SBY itu ada PP, peraturan pemerintah itu tentang orang yang melaporkan tentang tindak pidana korupsi itu tahun 2000. PP-nya nomor berapa ya 71 atau berapa gitu itu dia justru akan mendapatkan hadiah gitu semacam mendapatkan hadiah kemudian pada tahun 2018
itu lebih diperinci lagi oleh Pak Jokowi. Jadi diperbarui PP-nya tersebut dengan PP nomor sekian lah tahun 2018. Nah, seharusnya orang seperti Kang Ubed ini dia melaporkan lagi ke instansi resmi yang memang salurannya ke situ ya untuk dugaan korupsi gitu kan. Nah, itu seharusnya malah justru mendapatkan hadiah itu tadi begitu. Karena dia sebagai masyarakat yang sudah berpartisipasi mengawasi pemerintahan, jalannya pemerintahan di negara ini, dan itu memang ada aturannya begitu. Dan saya heran juga sih Mas Hersu, saya juga baca berita itu, saya bertanya-tanya, sebenarnya kalau dia sudah bekerja apalagi di BUMN begitu ya, walaupun tadinya relawan, ketika sudah bekerja di BUMN, apakah dia masih menjadi relawan sih? Gitu. Maksudnya perilakunya itu masih perilaku relawan gitu loh. Ini kan sepertinya tidak masuk akal ya. Ini kan BUMN ini kan harus netral begitu. Jadi dia melayani masyarakat, dia betul-betul membangun lah. Kalau seandainya pikirannya masih berada di situ ya, cara berpikirnya masih sebagai relawan, tentunya dia tidak bisa fokus untuk membangun BUMN itu tadi. Dan makanya kita bertanya-tanya. Dan ini banyak sekali kan ini relawan ini yang ada di BUMN, Mas Hirsu. Banyak relawan, buzzer itu dijadikan komisaris itu banyak sekali, dan mereka tidak bertransformasi dari seorang relawan kemudian menjadi seorang profesional atau di BUMN gitu ya. Dan namanya juga badan usaha milik negara, itu dia digaji oleh rakyat kan, artinya meskipun itu entitas bisnis, tetap saja ada embel-embel negara, dan kita tahu ada penyertaan modal negara di situ PMN, dan itu kan berarti duit rakyat. Ya. Okay. Dan saya masih ingat Mas Hersu, saya masih ingat karena Immanuel ini dia mengatakan bahwa kalau yang bikin rusak itu adalah politikus begitu. Itu ada saya pernah membaca beritanya, dia berkomentar seperti itu. Kalau relawan itu tidak, karena relawan itu dia membawa nama Pak Jokowi, jadi pasti dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita lihat terjadi kasus di Fajrul Rahman kan, BUMN yang dia pegang juga kita bisa lihat kinerjanya seperti apa, begitu kan Mas Hersu. Nah, apakah dia betul-betul relawan itu terus kemudian menjadi jaminan membawa nama Pak Jokowi, kemudian dia bekerja jadi malu gitu kalau kinerjanya jelek gitu. Nah, itu kan harus dia buktikan dengan bekerja lah. Dan kita kemarin juga di WA berseliweran tuh foto Mas Hersu. Makanya sampai saya tanyakan kepada salah seorang aktivis terkenal ya, ini benar nggak ini adalah Immanuel Ebenezer, karena saya belum pernah bertemu. Di foto itu dia berfoto bersama dengan Habib siapa yang sekarang sedang terkenal itu? Zen Asgaf yang si Kribo gitu ya, Zen Asgaf. Ya betul, Kribo itu. Nah, di situ ada foto dia, kemudian memberikan gambar. Saya duga ini dia. Saya tanyakan, ternyata iya betul itu Noel, dia bilang begitu. Dan nah, ada Zeng Wezian, benar nggak di situ? Iya, memang ada Zen Asgaf. Terus kemudian saya tanyakan, kok ini seperti ketua Joman itu ya, begitu. Ini benar atau tidak, Bang? Saya tanyakan begitu kan. Terus, oh iya, benar, ini dia gitu. Karena dia sering pernah bertemu pada diskusi gitu dengan. Yang saya maksud dulu ada penulis yang jadi pendukung utamanya Pak Prabowo, Zeng Wezian. Oh iya betul. Ada juga di situ. Iya, ada di situ juga. Jadi dia udah bergabung gitu gitu, sudah Pak. Bergabung karena tulisannya sekarang sudah sangat berbalik arah begitu kan. Jadi ya begitu. Dan yang dulu saya ingat dia punya foto-foto dengan Anies. Wah, tulisannya tentang Anies sangat luar biasa gitu kan. Dan ternyata sekarang membuli Anies dengan tulisan yang nggak kalah luar biasanya juga. Saya jadi bingung ya sama orang-orang ini. Tapi kita positive thinking, kita doakan juga karena Pak Jokowi masih ada waktu sampai tahun 2024, jadi dia juga dapat komisaris lah gitu ya, supaya nggak sia-sia gitu upaya dia gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini, banyak sekali yang memang mencoba mengintimidasi dan melaporkan Kang Ubed, tetapi yang menarik ini kemarin kalau nggak salah aktivis 98 yang masih garis lurus gitu, mereka menyebutnya itu berkumpul yang memberikan dukungan kepada Kang Ubed, dan saya kira banyak sekali video testimoni yang menyampaikan dukungan terhadap Kang Ubed. Dan yang menarik adalah mantan jubir Gus Dur,
Adi Masardi yang meminta para aktivis 98 yang tidak mendukung UBED. Ini kan banyak juga yang tidak mendukung juga. Enggak banyak saya kira, mayoritas mendukung, kecuali yang berada di pemerintahan, diminta untuk ziarah ke makam Pak Harto untuk meminta maaf. Gitu. Kenapa? Karena kan dulu mereka ini yang paling gencar mendongkel Pak Harto dengan isu KKN ya, korupsi dan nepotisme. Nah, sekarang ini kan dalam kasus ini kemudian mereka melawan UBED, itu kan ya kalau gitu apa sebenarnya yang mereka dulu perjuangkan kan gitu. Jadi kan palsu saja sebenarnya dulu, retorika saja menjatuhkan Pak Harto gitu. Jadi diminta untuk ziarah. Oke, sekarang kita tinggalkan soal Kang Ubed dengan Kang Gibran dan Kang Kaisang. Mas, kalau ini ya, Kang ini kan panggilan untuk orang Jawa Barat gitu ya. Kalau di Jawa Kang juga biasanya dipakai, tapi bisa. Tapi konotasinya itu lebih di kalangan proletar gitu ya. Kalau Kang itu ya, kalau di Jawa itu ya. Mas kalau yang rada ya. Jadi tapi kalau di Sunda Kang itu ya panggilan yang cukup terhormat ya di sana ya. Oke. Kita sekarang pindah tadi. Anda cerita ada rencana ibu kota baru tadi yang akan segera disahkan ya. Dan saya membaca ini, nah ini penting saya kira buat para ASN, karena kalau nggak salah ada sekitar 2.000 lebih yang disampaikan oleh Menteri PAN ya, yang menyatakan bahwa ini akan ada 2.000-an lebih orang ASN yang akan segera dipindahkan pada tahun 2022 ini, dan kalau mereka menolak itu mereka silakan keluar dari ASN. Nah, jadi dia mintanya agar ini seperti TNI Polri deh, begitu surat perintah keluar yang mereka nggak ada apa-apa kecuali siap komandan dan bergerak. Totalnya 2.350 PNS dan TNI yang akan pindah duluan ke ibu kota. Ini serius nih Mbak Aki. Luar biasa. Ya, ini fait accompli ya. Jadi mau nggak mau ya memang harus demikian begitu ya. Nah, mereka kan memang katanya sih Mas Hersu, saya juga membaca mengikuti ini akan dibuatkan rumah-rumah. Jadi ada yang rumah bersusun gitu ya, dengan misalnya untuk eselon 1 itu luasnya 120, terus kemudian entah ada beberapa yang tapak juga, karena seperti menteri katanya rumahnya seluas 400 meter persegi dan kemudian luas lahannya sekitar 1.000 meter persegi begitu. Terus kemudian ke bawahnya ada eselon 1 tuh sekian, ini rupanya sudah dibuatkan rencana sedemikian rupa begitu. Tapi dan katanya mungkin sekitar ada berita yang mengatakan, jadi dari pihak pemerintah pun ada ketidaksesuaian, ada yang mengatakan bahwa mungkin tahun 2022 ini mereka sudah harus mulai berpindah gitu kan. Tapi ada juga yang baru tahun 2023 mereka akan berpindah. Dan kemudian juga sedang diinventarisir gedung-gedung di Jakarta, yaitu gedung kementerian, gedung-gedung instansi gitu yang akan disewa-sewakan untuk menambah istilahnya seperti di YouTube ya, dimonetisasi begitu. Jadi akan betul itu dikatakan seperti itu gitu oleh Kementerian Keuangan. Jadi itu untuk menambah dana itu tadi. Jadi kan awalnya memang pemindahan ASN ini yang menjadi target utama. Ya. Oke. Nah ini pertanyaannya, kalau menteri saya kira eselon 1 itu kalau rumah pasti disediakan. Bagaimana dengan yang di bawah gitu? Apakah itu mereka juga disediakan rumah baru dan kemudian nggak perlu kredit lagi? Karena saya banyak mendengar di kasakusuk ini di kalangan para ASN yang di pemerintahan pusat itu, mereka sekarang ini sedang mencoba formasi-formasi di pemerintahan daerah gitu. Yang terutama Jakarta nggak jauh-jauh di Jakarta, karena kalau untuk Jakarta ini sulit juga, nggak mudah untuk pindah ke Jakarta. Kalau pindah ke DKI ini kan sudah gajinya dan tunjangannya jauh lebih tinggi kan. Iya betul. Termasuk yang paling tinggi untuk di Indonesia. Ya. Nah jadi mereka banyak berusaha untuk menghindari pemindahan itu dengan cara mencari formasi baru, karena di pemerintah daerah, walaupun misalnya katakanlah mereka turun posisinya atau nggak ada jabatan, mereka katanya sih lebih memilih untuk pindah ke ibu kota. Bisa dipahami sih Mbak, untuk pindah ke ibu kota baru itu kan nggak sederhana. Ini bukan hanya si ASN, beda dengan TNI dan Polri. Saya kira TNI Polri udah terbiasa tour of duty itu, dan
Dan fasilitasnya jelas kalau TNI dan Polri itu. Nah, ASN ini yang belum jelas. Jadi iya. kalau mereka dan ini sebenarnya kita banyak masalah loh Mas Ersu, secara sosial ya, secara budaya juga begitu. Orang hidup kan tidak semuanya sama ya. Kadang misalnya seperti ASN, anaknya ada yang berkebutuhan khusus. Seperti kita tahu, makin ke sini makin banyak anak yang berkebutuhan khusus. Itu memerlukan penanganan khusus. Misalnya di sini kita ada pembantu atau ART begitu ya. Apakah juga bersedia untuk pindah gitu? Terus kemudian juga fasilitas untuk misalnya SLB atau sekolah-sekolah khusus itu tentunya kan harus ada tenaga juga di sana, dan itu yang setidaknya pasti menginginkan yang standarnya sudah sama seperti di sini. Jadi sebenarnya ini masalah ini sangat kompleks, tidak bisa disederhanakan begitu saja. Apalagi di sana ternyata Mas Hersu di bagian ibu kota baru ini yang tahap pertama akan dibangunkan sekitar 6.500 hektar. Nah, seperti Pak Jokowi dulu mengatakan bahwa di sana akan minim bencana. Salah satu alasannya kan itu, minim bencana. Nah, ternyata pada kemarin ini baru saja, hari Kamis kemarin, itu sudah banjir lagi, Mas Hersu. Ya. Di daerah Penajam Pasir Utara. Padahal Desember kemarin kan sudah banjir juga. Ya, nah, dan bupatinya baru ditangkap KPK ya, Mbak ya? Baru saja di OTT oleh KPK. Makanya ada pelantikan kepala desa atau lurah gitu yang juga tidak bisa dilaksanakan begitu sekarang. Jadi tertundalah ini jadwal-jadwal dia kurang sabar daerah. Ini kawan ini kurang sabar. Padahal bentar lagi proyek bahkan lebih banyak ya kalau ibu kota baru muncul. Atau jangan-jangan dia merasa percuma nanti kalau ibu kota baru sudah ada, kan akan ada kepala otorita yang baru gitu. Jadi kewenangannya bukan di dia gitu, Mbak. Ya, kita juga nggak tahu itu ya, nantinya akan seperti apa. Karena memang kalau kepala otorita ini, soal kepala otorita ini sangat menarik ini Mas Hersu. Dari 4 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019, kan ini IKN ini dimention oleh Pak Jokowi pada bulan Agustus 2019. Nah, ini hampir berbarengan dengan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ada 4 calon ini yang akan sebagai kepala otorita ini tadi, dan itu nggak main-main karena ditulis di websitenya Sekretariat Kepresidenan ya, Setkap gitu di official. Nah, dari 4 nama itu yaitu Pak Bambang Sumantri Brojonegoro, mantan Menkyu zaman SBY dulu dan juga kemarin menjadi Menristek. Itu kan ketika disebutkan beliau masih menjadi Menristek, sekarang kan sudah tidak ya. Terus kemudian yang berikutnya siapa? Tumiono ini CEO dari Wijaya Karya. Nah, sekarang sudah tidak, sudah diganti tahun 2020 kalau tidak salah. Dan kalau berdasarkan jejaknya juga dia kan kurang gitu berprestasi gitu Mas Hersu, apalagi untuk memimpin sebuah otorita ibu kota baru. Terus kemudian yang berikutnya adalah tentu saja Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama ini. Ini sebagai komisaris utama Pertamina ini sangat kuat sekali. Nah, yang satu lagi juga Abdullah Aswar Anas yang Bupati Banyuwangi kemarin itu. Banyuwangi, ya, itu kan juga sudah ketika disebutkan masih sebagai bupati. Nah, kemudian kan sudah tidak lagi. Tapi baru berapa hari yang lalu Mas Hersu? Mungkin sekitar 2 hari yang lalu dia dilantik oleh Pak Mono Arfa sebagai kepala semacam lembaga kajian untuk barang dan jasa, untuk pengadaan barang dan jasa begitu. Dan untuk mencapai dan untuk mencapai posisi itu tidak mudah. Maksudnya dia dengan melalui berbagai ada seleksi begitu, termasuk membuat makalah dan sebagainya lah gitu ya. Nah, tentunya kalau seandainya dia misalnya bukan Pak Bambang, misalnya bukan yang lainnya, bukan Tumiono begitu ya, dan kemudian satu lagi Aswar Anas yang dianggap berprestasi ini, kalau seandainya dia memang dicalonkan gitu, calon kuat, tentunya dia tidak akan diangkat lah, tidak akan dites dengan detail untuk diangkat menjadi kepala lembaga tersebut begitu. Nah, jadi tinggal satu ini memang Pak Ahok yang kalau betul 4 yang dicalonkan itu, maka Pak Ahok adalah yang paling calon kuat sebagai kepala pemerintahan khusus, kepala ibu kota, badan otorita disebutkan oleh Pak Jokowi, demikian Mas Hersu. Kalau lihat lihat apa yang terjadi selama ini, saya cenderung kok yakin Ahok yang akan dipilih, gitu ya.
Kan Anda lihat jejaknya bagaimana Pak Jokowi ini kelihatannya nggak bisa melepaskan Ahok begitu saja. Bayangkan dia setelah kena kasus yang kemarin, kemudian setelah ditahan karena kasus penodaan agama, kan tetap kemudian disiapkan posisi sebagai komisaris Pertamina. Ini kan nggak main-main. Bahkan berkali-kali namanya juga masuk dalam nominasi sebagai menteri. Nah, jadi ini saya kira kalau kemudian nanti Ahok yang betul-betul menangani ini, ya sebenarnya memang mau nggak mau dipaksakan Ahok itu harus jadi gubernur di ibu kota gitu. Dulu gagal di Jakarta, ya kita buatin tetap sebagai tetap ini ya, tetap memimpin sebuah ibu kota, ya betul. Karena tapi mungkin kalau berlebihan ya, gara-gara Ahok batal jadi gubernur DKI, makanya gubernur ibu kota dipindahkan dan Ahok harus tetap jadi gubernurnya. Kan kepala otorita ini seperti gubernur, tapi malah lebih kuat ya, karena tidak ada kontrol dari DPRD ya Mbak ya, kan kalau ibu kota karena otorita ini. Betul. Karena nanti rencananya kenapa bisa Pak Ahok, karena di dalam RUU yang sekarang RUU tentang ibu kota negara ini yang sedang digodok oleh DPR, dan kemudian rencananya menurut Doli Kurnia ya dari Golkar yang menjadi ketua pansusnya akan disahkan pada tanggal 18 Januari besok ini, hari Selasa kalau tidak salah ya. Itu memang tidak ada di dalam RUU itu, memang ada klausul yang tidak ada pemilu di sana, tidak ada pilkada. Jadi yang namanya ketua otorita atau ibu kota ini dengan pemerintahan khusus ini nanti tidak ada DPRD-nya. Gitu. Jadi beda. Jadi memang betul-betul khusus. Dan si kepala pemerintahan ini dia akan ditunjuk oleh presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, kemudian dia akan diangkat oleh presiden juga, dan kemudian dia diberhentikan oleh presiden, atau dia akan setelah 5 tahun akan diangkat kembali oleh presiden. Gitu. Jadi betul-betul wewenangnya ada di tangan presiden, dengan alasan bahwa dia mempersiapkan pembangunan ibu kota baru, mempersiapkan pemindahannya, mempersiapkan infrastrukturnya, begitu. Jadi perannya sangat besar sekali. Jadi di situ bayangkan juga, walaupun nanti ada kepala proyeknya, di situ ada nilai 510 triliun. Ya, Mas, itu baru infrastruktur dasar loh Mbak ya, 510 triliun baru awal. Dasar. Ya, belum yang deal dengan investor dan sebagainya gitu. Nah, ini kan menarik. Ya, ini menarik sekali Mas Hersu, dan kita tahu juga di sana itu memang lahan-lahannya itu kan dimiliki oleh konglomerasi ya. Untuk tahap pertama ini itu sekitar tadi nilai luas lahannya adalah 6.500 hektar. Itu memang betul seperti kata Pak Jokowi, itu tidak banjir karena dia lokasinya itu ada di sebuah perbukitan. Tapi di situ ada masalah Mas Hersu, yaitu di situ lahannya itu seperti batuan berlipat, jadi berupa tanah lempung, pasir, dan kemudian batu bara, di mana tidak menyerap air. Jadi berdasarkan investigasi teman-teman media ini, saya lihat dari Jatam juga, dari LSM, dari Walhi, terus kemudian Indonesian Forest Watch gitu ya, dan kemudian juga dari narasi Mata Najwa yang terjun langsung ke lapangan, saya lihat di situ penduduknya itu memang tidak bisa mendapatkan air bersih. Mereka sangat tergantung kepada hujan. Ini tempat inti. Jadi tahap 1 begitu. Ring satunya itu kondisinya seperti itu. Jadi dia penduduknya biasanya membeli air, Mas Hersu. Dan kemudian ring 2-nya, yaitu kawasan pembangunan yang nomor 2-nya, yang nanti akan menjadi IKN, yang disebut IKN ini luasnya sekitar 56.000 hektar. Dan kemudian ada perluasan lagi, yang katanya pada tahun 2019 itu disebutkan Pak Jokowi sekitar 180.000 hektar. Nah, pada tahun 2020 itu direvisi menjadi sekitar 250.000 hektar lebih. Dan ini disebutkan oleh Jatam, dan juga disebutkan, saya membaca juga di Tirto ya, di media, saya juga melihat juga di Narasi News itu, dengan adanya revisi itu maka ada 2 perusahaan Pak Luhut yang masuk ke dalam proyek IKN ini tadi, yang tadinya tidak masuk. Nah, sementara di dalam proyek IKN itu sendiri, yang tahap 1 ini adalah yang tadi bukit itu adalah milik Sukanto Tanoto ya, terus kemudian ada Pak Hasyim juga, Hasyim Joyadikusumo, adik dari Pak Prabowo. Seru ya. ini, seru. Iya, dia
kita ingat Mas Hersу, dulu Pak Prabowo itu pada waktu kampanye menolak ibu kota baru ini, pembangunan ibu kota baru ini dengan berbagai argumentasi. Tapi setelah bertemu dengan Pak Jokowi pada tahun mungkin sekitar bulan Oktober ya, 2019, karena beberapa bulan kan masih di tahun yang sama setelah kekalahan dia, itu kan dia ketemu kan. Nah, setelah itu kemudian dia setuju pembangunan ibu kota baru. Malah sekitar beberapa bulan yang lalu itu Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi dan kemudian mereka membicarakan soal ibu kota baru dan Pak Prabowo mengatakan teruskan gitu. Wah, ini menarik sekali. Karena ini ada lagi Mas Herssu, ini karena air bersih itu memang sulit di sana ya. Karena kalau ada hujan juga tidak terserap akibat dari batuan yang penuh dengan tambang batu bara. Bayangkan di IKN itu ada 144 konsesi tambang. Jadi di dalam area itu kita bayangkan kalau di Jakarta saja, atau taruhlah ya di Jakarta lah ada satu pertambangan batu bara saja, kita sudah melihatnya wah ada seperti ini gitu ya, ibu kota dibangun di tengah pertambangan yang seperti ini begitu. Saya sebenarnya bisa membayangkan tuh kayak Samarinda deh situasinya ibu kota Kalimantan Timur tuh kan, banyak dikelilingin di pinggir-pinggiran kota Samarinda itu banyak sekali tambang-tambang juga kan yang kalau lubang-lubang besar gitu ya. Ya, lubang-lubang besar seperti danau gitu. Ya. Okay. Tetapi kan kita tahu bahwa selain susah air, itu rawan kebakaran kan. Karena batu bara di Kalimantan itu kan karakternya nggak di dalam gitu, nggak di dalam, dia di permukaan. Di permukaan sudah. Jadi eksplorasinya gampang banget, tinggal keruk aja lah itu kayak ngeruk harta karun gitu. Tapi itu rawan kebakaran kan. Iya betul. Dan selain rawan kebakaran, juga seperti yang tadi misalnya ibu kota baru ini ada di perbukitan itu tadi, itu ada di lahan HGU yang selama ini sudah hutannya itu sudah monokultur, jadi sudah bukan hutan primer ya, sudah menjadi hutan sekunder karena itu adalah hutan produksi untuk yang dimana bahan baku kayunya itu akan dipakai untuk bahan baku kertas kan. Ya, dan itu cycle-nya sekitar 5-6 tahun Mas Herssu. Jadi 5-6 tahun panen, dan ketika panen itu kan gundul. Nah, pada saat gundul itu dia rawan longsor, begitu. Ini tentunya memang memerlukan biaya yang sangat besar di sini. Effortnya sangat besar. Mau dibangun ini Mbak, bangun bendungan-bendungan di situ. Ya, akan dibangun bendungan. Karena gara-gara di situ krisis air bersih itu tadi, maka Pak Jokowi merencanakan ada 3 bendungan yang akan dibangun. Tapi ternyata bendungan yang sanggup untuk dibangun itu bendungan pertama sekitar di Sepaku saya baca ya, itu hanya bisa menghasilkan sekitar 1.100 liter per detiknya. Tentu itu kurang sekali. Untuk proyeksi sekitar 320.000 penduduk seperti dikatakan Mas Herssu tadi kan. Makanya ada 2 bendungan lagi, dan salah satu bendungan itu sepertinya akan diambil proyeknya oleh Pak Hasim. Karena daerah dia sepertinya cocok untuk membangun bendungan itu tadi begitu. Dan itu kapasitasnya bisa sampai 4.000 liter per detik. Jadi jauh melebihi dari ini. Ini proyek yang besar sekali Mas Herssu. Saya nggak tahu yang satu lagi itu proyeknya siapa, bendungan yang satu lagi. Dan yang jelas juga memerlukan pelabuhan. Ya kan? Ini kan akan dibangun. Pelabuhan itu material dari mana untuk keluar masuknya? Ini yang sudah meresahkan warga tuh ini. Karena dari hasil wawancara teman-teman media di lapangan, banyak mereka yang tidak mengetahui bahwa oh ini akan segera dibangun, oh ini nanti akan ada kapal-kapal besar. Tanpa itu saja, dengan adanya pertambangan, terus kemudian kelapa sawit di daerah situ yang merusak alam lingkungan, itu sungainya sudah keruh gitu, dan nelayan-nelayan di situ di Teluk Balikpapan dan sebagainya itu sudah sulit untuk mendapatkan ikan. Sementara mereka kalau harus melaut lebih jauh, mereka tidak punya kapalnya Mas Herssu. Nah, ini pelabuhan ini antara lain sepertinya akan digunakan itu milik Sukanto Tanoto dan juga milik Pak Hasim. Gitu, dia juga ada pelabuhan di sana. Wah, ini Sukanto Tanoto ini raja kertas ya Mbak ya dia? Iya, dia raja kertas juga. Tapi kebanyakan kalau yang main di Kaltim itu selain kertas, dia juga punya tambang batu bara kan Mas Herssu. Dan sawit juga ya. Iya. Ya. Oke, tapi kelihatannya dengan persiapan ini, dengan dikebutnya
dikebutnya undang-undang di DPR, dan kemarin kalau nggak salah ada tata tertibnya yang menyalahi dan kemudian diubah gitu, bukan justru tim tim perumus undang-undangnya ini yang direvisi, tapi malah tata tertibnya yang diubah gitu ya. Kelihatannya ini the show must go on ya, dan makanya saya sebenarnya, tapi kalau lihat time frame-nya ini kan nggak akan selesai di masa Pak Jokowi lah ya. Kalau Pak Jokowi kan ini, kalau kita lihat wacana-wacana yang muncul, Pak Jokowi hampir pasti tidak bisa diperpanjang sampai 3 periode, juga tidak bisa diperpanjang sampai 3 tahun lagi kan. Karena ada usulan itu kemarin, dan Ibu Mega bahkan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, juga sudah menyatakan menolak untuk perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Jadi ini memang menjadi pertanyaan penting, kenapa benar-benar harus dikebut sekarang ini ya. Nah ini kalau saya melihat gitu, dan beberapa pengamat juga sepertinya sependapat seperti itu, ini sepertinya Pak Jokowi ingin menghasilkan legacy ya. Karena Mas Ersu lihat beberapa berita kapan ya, waktunya saya lupa, Pak Jokowi mengatakan dan sekeliling Pak Jokowi gitu, menteri mengatakan bahwa nama ibu kota baru itu sudah ada di kantong Pak Jokowi gitu. Nah, kalau ngomong soal kantong, Mas Ersu pasti. Saya baru mau komentar, karena kantong ini saya sensitif, dan saya kira bukan hanya kita ya, para viewer dan rakyat di Indonesia udah sensitif tuh, pasti ingat sesuatu yang dulu mengaku punya dana 11 triliun di kantongnya itu ya, data 11 triliun di kantongnya. Nah ini sekarang, oke, kalau cuma nama aja saya lebih percaya deh Mbak. Kayaknya sih ya udah ada di kantongnya. Itu cuman kantong kiri, kantong kanan, atau kantong celana. Ini kan kita nggak tahu. Iya. Nah, jadi Pak Jokowi ini sepertinya ingin mewariskan atau memberikan legacy gitu ya. Ada nama dia. Ya, kita tahu, apalagi kemarin baru ada yang mengatakan kan, siapa itu Mas Heru yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden terhebat di Indonesia. Ya. Itu orang yang lagi asik-asik nyanyi terus diusir sama gubernur Anies Baswedan kalau itu parodinya, maksudnya giring ya, maksudnya ya, yang diusir Pak Anies Baswedan bukan giring betulan, tapi iya betul, kali 10 kali ya. Nah, menurut pengamat ini sepertinya ada sindrom matahari kembar gitu. Dan ini yang mengatakan bukan pengamat-pengamat yang ada di luar, tapi mengatakan justru pengamat politik dari BRIN sendiri, Mas Ersu, yaitu Pak Wasisto Raharjojati. Dia mengatakan bahwa ini sepertinya Pak Jokowi ini mengatur agar lebih pada keinginan praktis Pak Jokowi begitu, agar punya pusat pemerintahan yang independen dari Pemda. Makanya dia nggak mau ada Pemda di sana gitu, dan supaya terlepas dari selama ini kan ada poros istana, tapi juga ada poros balai kota kayak begitu kan, semacam ada matahari kembar. Nah kalau secara politik dia melihatnya seperti itu Mas Ersu, dan skema ini hampir sama dengan yang ada di Putrajaya Malaysia, yaitu kalau di sana kan negara bagian ya. Jadi tanpa ada DPRD-nya. Nah, menurut pengamat dari BRIN ini sebenarnya tidak sesuai dengan negara kesatuan kita dan juga otonomi daerah begitu. Kita perlu mengingatkan nih pengamatnya ini hati-hati nih kena peraturan bahwa ini amatan yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila gitu kan, karena sekarang di BRIN itu kan semua harus berdasarkan itu gitu ya. Hati-hati aja, kita cuma mengingatkan saja. Nah, ya saya jadi bertanya-tanya nih, apakah ada nama Pak Jokowi juga kalau gitu disematkan di situ? Kenapa kan saya tanya begini? Kan karena nggak jauh dari situ. Itu kan kalau kita antara kota Balikpapan dengan Samarinda itu ada satu kawasan hutan lindung. Sebenarnya juga nggak lindung-lindung banget gitu. Ya karena sudah, kalau saya pernah naik helikopter dari Balikpapan ke Samarinda dan kelihatan yang hutannya itu di pinggir jalan itu masih lumayan hutan, walaupun itu hutan sekunder juga, tapi di belakangnya udah gundul semua itu ada namanya Bukit Soeharto, ya kan Mbak ya? Di situ ada Bukit Soeharto. Apakah nanti di situ nama ini juga supaya legasinya Pak Jokowi muncul, ada nama juga? Nah kita tunggu ini Mbak Agi ya, kan sangat menarik itu bisa terjadi semacam itu. Nah tetapi apapun kita berkali-kali mengingatkan bahwa hati-hati, banyak sekali kasus pemindahan ibu kota ini, apalagi kalau dengan persiapan yang tidak matang itu akan jadi mangkrak ya, seperti Myanmar misalnya, contohnya itu
itu kan mangkrak. Cuman kemarin katanya mereka melakukan studi banding ke Kazakhstan ya. Kalau Kazakhstan itu kalau tidak salah itu Astana ya nama ibu kota barunya, itu sebuah kawasan yang sangat dingin banget gitu, dan dikatakan berhasil. Sebelumnya kan kalau ibu kota Kazakhstan yang lama itu saya kok tiba-tiba lupa, Almaty kalau tidak salah ya namanya. Nah itu dipindahkan ke sana dan itu katanya cukup berhasil. Nah kita nggak tahu, banyak studi sih memang tentang ibu kota baru ini. Tetapi kan yang diingatkan oleh para pengamat dalam situasi Indonesia sekarang ini memang nggak cukup ideal memindahkan sebuah ibu kota karena ekonomi Indonesia sendiri, anggaran pemerintah sendiri jadi defisit. Apa akibatnya kalau tetap dipaksakan? Nanti ibu kota baru ini justru akan jadi ibu kotanya swasta atau bahkan ibu kotanya asing gitu, karena investasi swasta penuh asing lebih dominan dibandingkan infrastruktur dasar yang dibangun oleh pemerintah. Iya betul. Ya. Kalau kata dari Pak Suryadi Jayapurnama ya, kalau tidak salah namanya dari Komisi 5 itu Mas Hersu, dia memprediksi bahwa ini kayaknya akan bengkak, bisa jadi bengkak 3 kali lipat. Pasti. Ya. Kalau saya kira itu itu sudah hampir pasti, Mbak. Karena makanya saya sebut tadi bahwa itu akan baru infrastruktur dasar gitu. Nah, betul. Nah, ya. Kita belajar dari pembangunan kereta cepat ya, Mas Hersu. Iya. Bandung Jakarta yang tadinya hanya 60 triliun ternyata sampai 100 triliun lebih. Ya. Dan itu kemudian ya seperti dijanjikan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN, akhirnya juga menggunakan dana APBN juga gitu. Betul. Saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita nih, Mbak. Cukup panjang kita sudah ya Mas Hersu. Padahal kita belum membicarakan soal betapa keputusan ini diambil di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah demikian banyaknya anak bangsa ini yang kehilangan pekerjaan, yang kekurangan gizi, stunting dan sebagainya. Ya, kemarin ada data risetnya dari ADB ya, ada di era pemerintahan Jokowi ada 22 juta orang Indonesia yang mengalami kemiskinan, apa istilahnya? Iya, kemiskinan dan juga gizi tidak terpenuhi, semacam kelaparan begitu ya. Ya, kronis gitu disebutnya istilahnya kalau judulnya seperti itulah. Tapi ini data-data yang serius. Saya kira kita selalu terus mengingatkan kepada pemerintah. Kita sebenarnya termasuk yang mendukung bahwa pembangunan itu jangan hanya terfokus di Jawa gitu ya, karena kita mendorong juga wilayah-wilayah yang tumbuh. Tapi apakah dengan cara memindahkan ibu kota ini merupakan salah satu solusi ini yang saya kira masih jadi perdebatan yang. Nah, ratusan triliun ini Mas Hersu bayangkan kalau seandainya diberikan ke saudara-saudara kita di NTT, kemudian untuk membangun Papua yang demikian banyak itu sumber daya alamnya dan sekarang juga sawit sudah mulai dibuka di sana begitu ya. Itu betapa mereka akan sangat gembira Mas Hersu daripada untuk membangun dengan alasan hanya supaya ada di center, supaya ada di tengah-tengah sehingga kemana-mana mudah begitu kan, ini pembagian kesejahteraan atau kekayaan gitu kan, distribusi kekayaan gitu ya. Iya, distribusi kekayaan. Tapi apakah iya seperti tadi Mas Hersu bilang, ini kan mengundang investasi asing. Nah, kita tahu ini kayaknya panjang nih kita ngomongnya Mas Hersu. Jadi kita pendekkan yang ini saja ya. Tapi catatan-catatan saja ya. Ya, jadi seperti kayak di Afrika, kan kita tahu ya Mas Hersu, dari 50 sekian negara di Afrika itu ternyata sekian sudah dikuasai Cina, karena besarnya investasi Cina di sana, Djibouti, Ethiopia, Uganda, dan banyak yang lainnya itu sudah banyak infrastrukturnya yang sudah ada di tangan Cina. Ada yang sampai 100 tahun dikuasai oleh Cina gitu, sebagai akibat dia tidak bisa membayar hutang begitu. Nah, kita dengan kondisi seperti ini dan kita tetap akan melaksanakan itu, ya kita tinggal menanti saja sambil berdoa. Saya ingin menutup perbincangan ini karena Anda tadi menyinggung soal Cina. Itu adalah statement dari mantan Kepala BAIS ya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Supriyatna yang kemarin memberikan kesaksian dalam persidangan Anton Permana ya. Dia kan pernah jadi atase pertahanan di Cina selama 3 tahun kalau tidak salah. Dia mengingatkan bahwa aku yakin sih katanya bahwa banyak sekali di antara tenaga kerja Cina itu adalah sebenarnya tentara kebebasan Cina gitu, karena pola semacam ini sudah terjadi terutama
di negara lain ya. Dia terutama di dalam negeri Cina, misalnya di Uighur dan sebagainya, Xinjiang dan sebagainya. Jadi saya kira nggak ada salahnya kita mesti waspada, jangan kemudian kita paranoid, tapi juga jangan setiap kali kita mengingatkan itu dianggap nyinyir gitu. Karena kan ada satu peribahasa bahwa menyesal itu ya selalu di ujungnya ya, nggak pernah orang nggak pernah ada menyesal itu di awal. Menyesal itu biasanya setelah terjadi peristiwanya. Jadi mudah-mudahan saja bangsa ini, kita selalu berharap semacam itu tetap diberi keselamatan, kesehatan, dan satu penting lagi, mungkin kita bermimpi suatu saat kita akan kembali seperti di masa lalu, di mana bisa hidup guyup, tidak dalam pembelahan, tidak saling lapor-melapor seperti yang terjadi. Tidak saling mencurigai ya. Mencurigai ya. Begitu ya, saya kira Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan ini karena lumayan panjang ini perbincangan kita kali ini. Saya Hirsun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.